Kayak tetangga gue tuh berisik banget sumpah dah. Halo, assalamualaikum semuanya, balik lagi ke podcast gue. Jadi hari ini gue mau ngomongin tentang toxic mentoxic. Karena kebanyakan dari kita mungkin sering gak sadar kalau misalnya diri kita ini toxic. Kita sering nuduh orang lain buat lu toxic, gue lagi di lingkungan yang toxic. Tapi sadar gak sih kalau misalnya kita tuh jadi orang yang toxic, kita sendiri yang toxic, tapi kita tuh kadang gak nyadar kalau misalnya kita itu toxic. Justru itu yang malah buat bahaya. Sebelumnya gue mau minta maaf dulu nih sama kalian, karena gue juga gak ngerti sama diri gue sendiri ya. Kadang gue tuh kalau ngomong suka belibet, tapi kadang di saat gue mood itu gue bisa ngomong bla 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 dan itu semuanya tak bener. Cuman ya itu gak selalu ya, karena gue juga manusia, punya kekurangan, punya mood yang beda. Jadi nggak tahu juga sih, kadang mood gue lebih lancar daripada tulisan tangan gue, tapi kadang juga tangan gue lebih lancar dibandingkan omongan gue yang langsung gue obrolin gitu ya. Jadi ya mungkin kalian bisa memaklumin itu sih. Sebenarnya orang toksik itu yang membuat mereka toksik itu sebenarnya antara memang bawaan, tapi sebenarnya jarang sih kalau misalnya memang bawaan. Kebanyakan mereka adalah korban toksik atau di lingkungan yang toksik, kayak misalnya tumbuh besar di lingkungan yang toksik, teman-teman yang toksik, lingkungan kerja yang toksik, dan sebagainya gitu ya. Dan kebanyakan itu orang yang toksik itu mereka ingin memperlakukan orang lain itu sama seperti dia diperlakukan, kayak misalnya secara nggak sengaja maupun tidak sengaja, karena kayak ada kepuasan sendiri ketika orang tersebut melakukan hal yang dia lakukan sama buruknya kayak gitu ya. Sebenarnya buat kehindar dari sifat-sifat toksik itu adalah introspeksi. Selain itu, mungkin kita harus juga tahu nih lawan ngomong kita atau orang yang lagi kita ajak interaksi itu sebenarnya maunya tuh kayak gimana. Cukup dengerin dan lihat gaya ngobrolnya. Kita bukannya kepo ya, tapi juga pengen mengetahui apa yang ada di diri dia juga. Menentukan gaya obrol kita ke lawan ngomong kita. Kayak misalnya dia itu benar-benar orang yang privacy, jadi mungkin dia agak kurang nyaman kalau misalnya dibahas tentang keluarga atau relationship dia atau dan sebagainya. Jadi kita udah mulai tahu nih, udah mulai sadar, oh kalau misalnya dia itu tipe orang yang privacy, jadi nggak nyaman kalau misalnya gue ajak ngobrol ke hal yang seperti ini, atau juga nyinggung soal hal kayak gini, kayak misalnya bercandaan fisik, kayak misalnya ras dan sebagainya. Mungkin kita agak lebih tahu dulu lawan ngobrol kita tuh kayak gimana. Atau kalau misalnya kalian udah nggak bisa banget ngatasin diri kalian sendiri, atau kayak misalnya aduh nggak bisa nih, gue kayaknya nggak bisa deh nanganin diri gue sendiri karena gue terlalu toksik, karena masa lalu gue yang mungkin bukan gue ya, misalnya masa lalu dia yang terlalu toksik sehingga dia jadi orang yang sekarang, kayak misalnya hubungan yang toksik atau keluarga yang toksik sehingga menjadikan dia tumbuh besar seperti orang yang toksik, benar-benar orang yang toksik seperti sekarang, atau ya semacamnya. Mungkin agak lebih mudah dan lebih gampangnya serahin ke tenaga profesional, karena orang yang datang ke tenaga profesional itu seperti nanganin mental health kita seperti apa, terus juga tentang psikologis kita seperti apa, itu akan lebih nyaman karena orang yang profesional itu benar-benar tahu tindakannya seperti apa. Karena kita juga nggak ngerti kan kadang apa yang ada di diri kita dan gimana tuh cara ngatasinnya. Jadi alangkah baiknya kita obrolin atau kita sadar nih mana yang bisa kita selesain dan mana yang harus kita serahin ke orang lain kalau emang memang benar-benar parah. Orang yang minta bantuan profesional itu, orang yang datang ke psikiater, orang yang datang ke psikolog itu belum tentu atau nggak selamanya orang itu kena gangguan jiwa. Jadi hilangkanlah pikiran kalau misalnya aduh gue malu nih datang ke tenaga profesional karena gue takut dibilang sakit jiwa atau dibilang gila atau sebagainya, karena itu berhubungan dengan kesehatan kita, kesehatan mental kita sendiri ya. Justru malah bahaya kalau misalnya kita tunda-tunda terus seperti itu. Jadi gue mau ngasih tahu nih, orang yang toksik itu biasanya yang pertama dia
susah buat minta maaf dan mengakui kalau misalnya dia itu salah. Yang kedua, nggak suka lihat orang lain seneng atau harus terlibat di kesenangan orang lain itu. Kalau nggak dia nggak ikut seneng gitu ya. Yang ketiga, mungkin sering merendahkan diri sendiri. Yang keempat, selain dia merendahkan dirinya sendiri, dia juga kadang merendahkan orang lain, kayak misalnya membanding-bandingkan yang satu sama yang lain. Misal nih ya, misal di satu forum, biasanya tuh cewek-cewek tuh yang lebih toksik, kayak misalnya meskipun kita ngerasa deket banget sama orang itu, kadang kita tuh ngerasa kayak ya udahlah bercandaan doang. Nah, bercandanya ini biasanya tentang fisik dan kebiasaan, kayak misalnya ih kok lo suka banget sih pakai wedges atau sepatu tinggi kayak gitu semacamnya, nggak kayak gue, kayaknya lebih nyantai dan lebih nyaman kalau misalnya pakai sepatu cat aja deh. Terus ih kok gaya makeup lo dempul banget. Terus kayak ih gue kayaknya lebih suka deh kalau kumpul sama cowok-cowok soalnya nggak banyak drama gitu, kayak membanding-bandingkan seolah-olah dia lebih baik dibandingkan golongan lain. Itu nggak boleh ya. Menurut aku sih di antara ciri-ciri yang gue sebutin tadi, kira-kira mana sih yang misalnya ada di dalam diri lo, atau kayaknya gue ada satu di antara beberapa, atau dua, tiga, atau malah semuanya. Nah, kita harus sadar nih dari sekarang, mana yang harus kita benerin, mana yang harus kita tinggalin. Terus juga mungkin kita punya alasan sendiri nih, kayak misalnya oh gue tuh di posisi itu emang pernah gue ngerasain gue punya sifat itu, tapi gue juga punya alasan dan punya pembelaan. Iya mungkin memang benar, cuman koreksi lagi deh, kayaknya itu tuh alasan yang kita keluarkan itu sebenarnya emang jadi alasan buat kita bertindak seperti itu, atau emang alasan aja nih buat ngerasa kalau misalnya kita tuh selalu bener. Nah, mungkin kita harus sadari diri sendiri, sebenarnya kita tuh toksik gak sih? Karena menurut gue kalau misalnya kita gak nyadar kalau misalnya kita itu toksik, itu benar-benar bahaya. Lebih baik kita ketemu orang toksik dibanding kita sendiri yang toksik. Kayak misalnya kita tuh gak apa-apa ditoksikin orang lain, kayak misalnya kita direndahkan orang lain, karena kita gak bisa ngehindar dan itu lumrah orang lain yang lakuin itu ke kita. Tapi kalau misalnya kita sendiri yang toksik, itu justru kita yang bahaya, dan kita harus sadar sedini mungkin dan harus berubah. Karena apa? Karena yang salah itu diri kita sendiri, sehingga yang harus membenarkan diri kita sendiri itu ya kitanya sendiri, ya gak sih? Jadi ya alangkah baiknya kalau misalnya kita sadar dari sekarang, sebenarnya kita tuh toksik gak sih? Kalau ditanya tentang gue sebenarnya pernah nggak sih ngerasain diri gue ini toksik? Sebenarnya jujur pernah. Malah kadang akhir-akhir ini setelah gue wisuda, gue ngerasain gue lebih toksik daripada gue yang sebelumnya. Kayak misalnya gue nyalahin diri gue sendiri, terus juga gue lebih gampang marah. Dan mungkin ini pengaruhnya di media sosial, kayak misalnya gue ngerasa kalau misalnya aduh kayaknya orang-orang tuh di media sosial kok pada bahagia banget, kayak pada memamerkan apa yang udah dia capai dalam hidup ini ya, sedangkan gue masih gini-gini aja. Gue tuh ngerasa kayak gue nggak sehat, dan gue lebih nyalahin diri gue sendiri sih, kayak misalnya aduh gue udah umur segini gue belum apa-apa, dan gue masih segini-segini aja. Bahkan di umur 23 pun gue baru lulus gitu loh, di antara teman-teman gue udah ngerintih karir sejak 1 tahun ke belakang, dan gue masih baru lulus di tahun 2020 nih. Kayak ngerasa gagal banget, kayak baru umur segini baru mau mulai karir, kayak aduh gue tuh kayak ngerasa ketinggalan banget deh. Padahal kan yang sebenarnya itu bukan masalah cepet-cepetan. Dunia ini kan soal belajar, bukan karena soal siapa cepat dia ke garis finish terus dia yang menang, kan bukan kayak gitu ya. Cuman pikiran gue tuh gak kayak gitu. Akhirnya gue mutusin diri buat aduh kayaknya gue kalau misalnya ke psikolog atau ke psikiater, kayaknya gue terlalu ini deh berlebihan, karena gue masih bisa ngontrol diri gue sendiri. Beda kalau misalnya gue gak bisa ngontrol diri gue sendiri ya. Jadi ini kita perlu sesuaikan lagi, kayak misalnya gue masih bisa kontrol atau enggak nih. Dan saat ini atau saat itu juga kayaknya masih it's okay lah kalau misalnya gue tanganin sendiri. Jadi gue perlahan introspeksi, terus nyadarin nih ke diri gue sendiri kayak hey bangun, sebenarnya gue tuh
nggak baik dan ini harus di stop gitu loh. Jadi tindakan gue yang pertama itu kemarin sempet ngapus-ngapusin aplikasi yang mungkin ngebuat diri gue down atau ngebuat diri gue nggak sehat, kayak misalnya media sosial atau platform lain-lain yang bikin gue jadi ngerasa sampah banget, karena di situ orang pada ngunjuk ngunjuk kesuksesan mereka masing-masing gitu loh, sedangkan gue gini-gini aja. Akhirnya gue sadar itu, dan itu mulai gue tinggalin media sosial apapun yang berbau-bau media sosial kecuali Twitter, karena Twitter ngebuat gue lebih pinter dan ngebuat gue lebih open minded. Nggak tahu ya, beda aja menurut gue. Orang-orang di Twitter tuh benar-benar supporting dan sama-sama lelahnya. Jadi kayak misalnya kayaknya ini circle gue deh, kayaknya gue tetap nggak apa-apa kalau misalnya gue main media sosial kayak semisal Twitter gitu ya. Jadi gue tetap pertahanin media sosial kayak platform Twitter, karena isinya pada tulisan semua dan jarang banget yang ngupload tentang apa sih, kayak ajang pamer gitu ya. Sebenarnya itu personally orang-orang beda ya mau buat fitnya kayak gimana, tapi kebanyakan hal yang ada di Twitter itu ngebuat gue nyaman. Jadi sampai sekarang gue tetap aktif di Twitter sih. Oke, mungkin segitu aja dulu podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Dah.